Jadi ini tujuan kamu, Al. Kamu menikahi Devan untuk mengincar posisi ini. Maksud Cakra ngirim chat kayak gini teh apa? Reno? Ya Pak, Persiapannya udah mulai jalan ya? betul Pak. Permisi ya Pak. Ya. Kamu lihat kan? Papa antusias banget. Andai aja kamu bisa menghamili Tania. Semua ini persiapan, euforia, kebahagiaan Papa. Semua ini milik kamu. Bukan miliknya Devan. Saya cari Tania sekarang. Oke, Ma. Aku cari Tania sekarang. Aku pergi dulu. Sebelum kamu lanjutkan penyelidikan tentang Alia, saya mau kamu urus dulu orang ini. Dia pegawai operator CCTV di Hotel Villania. Dan saya mau kamu beresin masalah ini tanpa menimbulkan kegaduhan. Paham? Paham Pak. Saya mengerti apa yang harus saya lakukan. Aku ngelakuin semua kebohongan ini karena aku punya alasan. Semua orang punya alasan, Alia. Apa alasan kamu? Karena terpaksa kan? Terpaksa karena cinta kamu terhadap Devan? Atau karena terpaksa supaya kamu bisa mendapatkan posisi strategis di perusahaan keluarganya Devan? Karena kalau memang itu tujuan kamu, Alia, aku juga bisa kan kasih kamu posisi seperti itu. Cakra, aku teh gak nyangka kamu serendah itu menilai aku. Kenapa sih nggak diangkat-angkat Tania? Dara, ngapain lagi sih di telepon aku? Apa sih Dara? Halo? Kamu tuh ngapain masih nelfonin aku? Aku udah bilang gak usah hubungin aku. Sayang, kamu tuh sibuk apaan sih? Masa angkat teleponin kayak gitu? Kamu lagi sibuk apa? Hah? Lagi sibuk mau memperbaiki hubungan sama Tania, istri kamu itu yang udah gak jelas, ya? Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Maksud aku apa? Dengerin ya. Aku tidak tahu semuanya apa yang terjadi antara kamu dan Tania. Karena tadi malam aku ketemu sama Tania dan dia tuh udah curhat banyak sekali sama aku. Kamu tahu kan maksud aku? Dara, kamu tahu Tania di mana? Hah? Di mana Tania? Mana ya? Kasih tahu nggak ya? Dara, kamu jangan main-main sama aku ya. Hah? Kasih tahu aku di mana Tania. Iya ya, sabar dong sayang. Kamu gak usah marah-marah gitu deh. Aku akan kasih tahu kamu. Tapi aku maunya ketemuan ya. Kita ketemu karena ada hal penting yang mau aku sampaikan sama kamu. Oke. Kamu mau ketemu aku di mana?
Kita ketemu di cafe outdoor ya, pinggir taman kota. Aku tunggu di sana, sayang. Oke, aku kesana sekarang. I hope our all negotiations will success. And after eating delicious food, I sign faster. Well, the right flavor does make decision easier. I just hope that the presentation goes down just as smooth as this glass of water. Let's just say I seasoned it. Rasanya kok aku teh lemes banget ya. Mungkin aku capek karena semalam kurang tidur. Mana aku masih sedikit grogi. Takut salah-salah di depan mereka. Jadi bikin perut aku sama pikiran aku gak sinkron. Mana hati aku was-was lihat Devan sama Cakra. Tapi aku harus bisa kuat. Aku harus bisa bertahan dan baik-baik aja sampai acara ini selesai. Dan jangan bikin Devan cemas dan jadi terbebani dengan adanya aku. That depends on who's eating. Misi, Pak. Aduh, ya Allah. Aroma seafoodnya teh bikin enak pisan. Pasti amis. Kalau begini aku jadi gak enak. Apa aku izin aja ya? I'm really sorry for this. I have to go to the restroom. Oh, sure. Take your time. Mr. Edward, I'm just gonna step outside to stretch my legs real quick. I'll be right back. Okay. Cakra mau kemana? Jangan-jangan dia cuma nyari alasan buat ketemu Alia. Excuse me, I also have to go to the restroom. It's okay. Sayang, makasih ya. Kamu udah sempetin datang ke sini. Kamu mau pesen apa? Dara, di mana Tania? Ya, sabar dong. Kita pesen dulu biar kita santai ngobrolnya ya. Kamu tuh buang-buang waktu aku ya? Kesel aku kesini. Tunggu dong, Miko. Kamu sabar, jangan marah-marah kayak gini. Aku akan ceritakan semuanya, ya. Tapi kamu duduk dulu dong, sayang. Duduk dulu ya. Oke. Ya. Oke. Kamu duduk yang tenang ya. Karena aku akan kasih tahu di mana tadi. Oke. Jadi semalam aku ketemu sama Tania. Dan dia cerita panjang
panjang sekali sama aku. Dia curhat sama aku soal papa meminta cucu dari anak-anaknya. Dan siapapun yang bisa memberikan cucu pertama, dia berhak mendapatkan perkebunan dan juga villa Papa Baldi. Tania ngapain sih? Ngapain dia cerita-cerita hal kayak gini ke Dara? Ini kan masalah pribadi. Sayang, seandainya anak kita masih ada, dia pasti sekarang sudah tumbuh dewasa. Dan dia menjadi cucu pertama dari keluarga kamu. Dara, cukup! Jangan pernah kamu bahas-bahas lagi soal itu. Ngerti? Aku nggak maksud untuk ngebahas soal itu. Aku cuman... Dara, cukup. Aku sudah mengubur dalam-dalam soal itu. Jangan sekali-sekali kau pernah bahas itu di depan aku lagi. Itu adalah aib buat aku dan keluargaku. Kalau tahu keluargaku, kalau tahu itu hamil di luar nikah. Dan satu lagi, sampai kapan keluargaku tidak akan pernah bisa menerima kamu, apalagi anak itu. Dan aku datang ke sini, aku hanya ingin tahu di mana Tania. Kayaknya aku nggak bisa deh manfaatin Nisa untuk bisa lebih dekat sama Miko. Al, kamu teh kudu kuat. Jangan sampai ngerusak suasana. Kamu harus kuat. Oke. Gini sayang. Tania memang udah cerita sama aku. Kalau dia sebenarnya nggak mau punya anak dari kamu. Kurang ajar, Tania. Tony, sayang. Kamu jangan marah ya. Aku ngomong kayak gini nggak ada maksud apa-apa. Karena aku peduli sama kamu. Kalau kamu membutuhkan anak, aku sangat-sangat bersedia memberikan kamu anak, sayang. Itu nggak mungkin, Dara. Nggak mungkin. Kenapa? Kenapa nggak mungkin? Karena orang tuaku hanya ingin aku punya anak dari istri aku, Tania. Oke, sayang. Dengerin aku ya. Masih ada cara lain. Karena istri kamu itu tidak bisa menjadi istri yang baik buat kamu. Tidak bisa melayani kamu dengan baik. Ya sangat wajar kalau kamu mencari perempuan lain. Dan kamu bisa mendapatkan dari perempuan itu. Kamu pikir dong. Gak semudah itu. Gak semudah ucapan kamu. Sayang, dengerin aku.
Percaya sama aku. Semua ketakutan kamu itu nggak akan pernah terjadi. Ya? Sayang, aku yakin suatu saat nanti orang tua kamu pasti akan bisa menerima aku sebagai ibu dari cucunya. Percaya sama aku. Kamu tuh ngapain sih? Mempertahankan Tania menjadi istri kamu. Gak ada gunanya. Karena istri kamu itu bukan istri yang baik buat kamu. Karena dia tidak bisa memenuhi harapan keluarga kamu. Ya kan? Enggak, Dara. Enggak semudah itu. Kamu menjadi istri aku. Dan perceraian aku dengan Tania, itu tidak mungkin. Karena melibatkan dua keluarga besar. Apalagi, aku akan menjadi aib bila aku bercerai dengan Tania. Papa dan mama aku akan marah besar sama aku. Kau pikirin itu, Dara. Dan satu lagi, kalau sampai itu terjadi, aku akan semakin kehilangan kepercayaan dari papa aku. Sayang, percaya sama aku. Kamu tenang, ya. Semua yang kamu takuti itu nggak akan pernah terjadi, sayang. Sudahlah, Nana. Aku datang ke sini ingin mencari Tania di mana. Karena kau bilang tadi kamu tahu kan. Dan semenjak kamu menjadi sekretaris pribadi Devan, hubungan kita sudah berakhir. Aku pergi sekarang. Nah. Miko, sayang. Apa lagi, Dara? Tunggu. Jangan pernah kamu tinggalin aku, sayang. Aku nggak bisa tanpa kamu. Ya. Aku udah sering bilang sama kamu, aku nggak bisa jauh dari kamu. Kamu tahu kan? Maafin aku. Ya. Aku ngelakuin ini semua karena aku nggak mau kehilangan kamu. Tolong aku. Miko! Jangan tinggalin aku, sayang. Aku nggak boleh putus asa. Pokoknya kali ini aku harus bisa punya anak dari Miko dan bikin orang tuanya mau nerima aku dan anak yang aku lahirkan nanti. Apapun caranya. Apa Alia lagi sakit ya? Atau jangan-jangan Alia beneran hamil pas kemarin dia beli tes pack? Dia emang belum ngaku, tapi... Alia? Kamu baik-baik aja? Alia, kamu kelihatan lemes banget. Ada yang bisa aku bantu nggak? Gak usah, Cak. Aku gak apa-apa. Kamu beneran nggak apa-apa? Alia, udah, mendingan kamu duduk dulu. Biar aku ambilin kamu air. Alia? Alia, kamu nggak apa-apa? Bener kan dugaan gue? Lu apain istri gue?
Aku nggak apa-apa. Jangan marahin Cakra. Sabar, Devan. Gue tidak salah paham sama gue. Devan, jangan, Devan. Sabar gimana? Mana ada suami yang sabar kalau istrinya dipegang-pegang sama cowok lain? Devan, Lu cari kesempatan ya? Devan jangan seperti itu sama Cakra. Devan, tadi Cakra itu cuma mau nolongin aku. Tolongin gimana? Tadi aku mau jatuh, Devan. Lu dengerin gue, Devan. Lu udah salah paham sama gue, Devan. Gue bukannya mau nyari kesempatan ya. Tapi gue cuma mau nolongin Alia. Karena sepertinya lu sebagai suami itu masih belum siap buat jagain Alia. Gue itu cuma mau nolongin Alia. Apalagi sekarang, Alia tuh lagi hamil, Devan. Seharusnya lo lebih peka. Seharusnya lo lebih fokus buat jagain Alia. Cakra, boleh tau ya? Devan, udah Cakra. Udah, jangan berantem. Aku mau Devan, Pak Cakra. Ibu, Bu Alia nggak apa-apa, Bu. Kamu kenapa, Alia? Pak Devan, melihat kondisi Bu Alia lemah seperti ini, lebih baik kita bawa ke klinik kantor aja, Pak. Dia di kantong. Iya, ada di sebelah sana. Ayo saya bantu, Pak. Saya bisa bawa sendiri. Baik, saya temani, Pak. Mari. Di sini kayaknya cukup aman. Nggak ada orang. Saya udah sampai di tempat yang saya Sherlock. Kamu di mana? Kau belum kelihatan? Tenang dulu, Pak. Saya ke sana itu gampang. Tapi saya mau memastikan dulu kalau uang yang saya mau itu mana. Kamu nggak percaya sama saya ya? Tentu. Saya memang tidak yakin dengan Bapak kalau Bapak itu punya niat baik sama saya. Kamu ini maunya apa sih? Jangan buang-buang waktu saya ya. Yang buang waktu itu siapa? Bapak sendiri kan? Saya kan minta uangnya ditransfer. Tapi saya disuruh untuk ambil sendiri. Sial. Ternyata petugas CCTV ini nggak bisa dibohongin. Dia cukup cerdik. Nggak mudah juga ngakalin dia. Tapi aku nggak boleh kalah pinter sama dia. Uangnya ada nggak? Kamu jangan remehkan saya ya. Kalau saya bilang uangnya ada, berarti udah saya siapin. Kalau begitu tunjukkan uangnya ke saya. Oke. Tapi saya minta janji kamu ya. Hapus kopian rekaman CCTV itu. Saya sudah bilang berapa kali sama Bapak, uangnya di tangan saya, baru saya hapus. Coba buka amplopnya dan tunjukin uangnya ke saya. Kamu lihat kan? Saya bukan pembohong seperti kamu. Oke. Saya ke sana sekarang. Sus, tolongin Bu Alia ya. Kenapa dengan istri Bapak? Dia tadi udah hampir mau pingsan dan memang seharian ini dia mual terus. Apa istri Bapak sedang hamil? Gue harus jawab apa? Nggak mungkin gue jawab enggak di depan Cakra. Karena Cakra ngiranya Alia bener lagi hamil.
Iya dok. Mari masuk ke dalam, kita periksa. Baik dok. Maaf Pak Cakra, saya izin ke ruangan karena masih ada pekerjaan yang harus saya kerjakan. Iya ya. Oke. Kalau begitu saya permisi Pak. Apa yang terjadi sebenarnya sama Alia? Apa karena lagi hamil, dia jadi seperti itu? Semoga nggak terjadi apa-apa sama Alia. Bani, Kamu tadi udah lihat uangnya ada kan? Sekarang saya minta kamu hapus rekamannya. tenang Pak, pasti akan saya hapus. Tapi mana dulu uang yang saya mau? Ini uangnya. Bisa taruh di tangan saya? Saya bilang hapus dulu rekamannya. Pasti Pak, pasti akan saya hapus. Bapak tenang aja. Uang di tangan saya dulu, baru saya hapus. Sayangnya saya nggak percaya sama kamu. Maksud Bapak? Rasakan kamu. Kamu pikir bisa bodohi saya 2 kali ya? Pastikan ya. Setelah kamu habisi dia, musnahkan HP dan barang buktinya. Saya nggak mau ada yang tercecer. Siap bos, siap. Rasain kamu. Jangan kabur! Tensi ibu rendah banget, 70/60. Sus, tolong simpan ya. Bu, Ibu bisa dengar saya kan, Bu? Istri saya kenapa dok?
Saya takut istri Bapak penurunan kesadaran karena tensinya rendah. Penurunan kesadaran. Pak, segera Ibu dibawa ke rumah sakit besar. Ada rumah sakit yang kerjasama dengan perusahaan ini. Pak, saya kirim ke sana ke kolega saya ya. Dia spesialis kandungan. Ini Ibu tensinya rendah, bahaya kalau lagi hamil. Kalau rumah sakit rekanan, terus Alia diperiksa, ketahuan dong kalau kehamilan Alia cuma bohongan. Kalau di depan yang lain sih nggak apa-apa. Sayangnya di sini ada Cakra. Aku kan udah bikin dia percaya Alia hamil, biar dia nggak ganggu Alia lagi. Sus, tolong siapin ambulan. Kita bawa Ibu Alia ke rumah sakit. Baik, Dok. Dok, biar saya aja yang nganterin istri saya ke rumah sakit. Nggak usah pakai ambulans. Kalau ada apa-apa di jalan gimana Pak? Bahaya sama Ibu sama janinnya. Biar saya yang urus, Ibu dan Bapak tenang aja ya. Pak, saya permisi ya. Evan, aku tuh udah sering darah kayak gini, sakit kepalanya, tapi ntar juga lama-lama mendingan. Kamu ke rumah sakit atuh. Bilang sama mereka cepetan. Kamu tenang aja ya. Aku coba ngomong sama mereka ya. Sekarang. Ya, sini loh, sini. Sini. Lo tuh kenapa sih nggak becus banget jadi suami? Alia sekarang lagi hamil muda. Seharusnya lu lebih ekstra jagain dia, Devan. Lu tuh nggak berhak ikut campur urusan gue sama Alia. Siapa lu? Lu tahu diri dong. Mungkin gue bukan siapa-siapa, Devan. Tapi yang jelas, gue nggak bisa diam aja ngeliat lo nggak peduliin Alia. Sampai Alia kondisinya ngedrop seperti ini. So, Alia is pregnant and she's not feel well? Yes, sir. I know from our staff. That's why Mrs. Alia whispered to this clinic. Lu cuma ngomong gitu karena lu masih ada perasaan ke Alia kan? Lu emang bener-bener gak tahu diri ya? Lu belaga pahlawan, padahal rencana lu busuk. Ya ampun, Pak Cakra. Lu cuma mencari kesempatan untuk rebut Alia dari gua, iya kan? Persetan sama tuduhan lo, Devan. Yang pasti, gue bisa lebih baik jagain Alia daripada lo. Gue yakin kok, gue bisa jauh lebih baik jagain Alia daripada lo yang gak becus. Lo ngaku sebagai suaminya Alia, tapi apa buktinya, Devan? Sekarang Alia lagi hamil muda. Ini trimester pertamanya dia, 3 bulan yang paling penting buat dia. Tapi lo nggak tahu soal itu. Karena lo nggak becus, lo nggak layak ngelindungin dia. Karena lo nggak bisa jadi suaminya dia, Devan. What's going on? Apa-apaan sih Pak Cakra? Kalau Pak Herman tahu? Apa lo bilang? Apa lo bilang? Pak Devon! Pak Cakra! Sebenarnya ada masalah apa ya? I apologize, Mr. Edward, Pak Adrian. What you witnessed is nothing more than a small misunderstanding. Ya, sure. Ini hanya kesalahpahaman kecil. Mr. Edward, Pak Adrian, saya mohon maaf atas kejadian ini. How is Mrs. Alia now? Kami dengar dari karyawan kami kalau Ibu Alia sakit dan sedang hamil. Apa betul begitu, Pak Devan?
Misi Pak Devan, ambulans sudah siap di depan gedung. Bapak boleh menemani istrinya. Mari Pak. Kacau. Kok jadi panjang gini sih urusannya? Kalau Alia nggak dibawa ke rumah sakit, semua akan curiga kalau Alia nggak beneran hamil. Bukan cuma Cakra, tapi Pak Adrian dan Mr. Edward juga akan tahu. Bisa gawat kalau aku dan Alia ketahuan berbohong tentang kehamilan Alia. Dan itu nggak baik untuk hubungan bisnis aku ke depan dengan Mr. Edward dan Pak Adrian. Jadi mau nggak mau, terpaksa aku harus melanjutkan kebohongan ini. Again, I'm sorry, Mr. Edward, Pak Adrian. Tapi saya rasa saya terpaksa menunda pembicaraan mengenai tender proyek ini. Karena saya harus mengurus istri saya dulu. It's okay. You take care your wife health first. No problem. Terima kasih atas pengertiannya. Pak Cakra, tolong jaga sikap Anda. Jangan mencampuri urusan pribadi Pak Devan. Saya sudah diinfokan oleh Pak Herman untuk menjaga Anda, untuk selalu bersikap profesional. Mari kita kembali ke ruang makan. Silakan, Pak. Aman. Orang tadi nggak ikut gua ke sini. Sakit banget lihat gua. Hampir nggak bisa bernapas gua tadi. Kurang ngajar Wildan. Ternyata dia sudah nyiapin orang untuk nyikirin gua. Untuk gua bisa lolos tadi. Karena Pak Wildan sudah macam-macam sama gue. Mending rekaman CCTV ini gue kasih ke Pak Devan. Biar Pak Devan sendiri yang bikin perhitungan dengan Pak Wildan setelah melihat rekaman ini. Gue yakin salinan video ini bisa menjadi senjata sekaligus peluang buat gue untuk mendapatkan uang dari Pak Devan. Untung aja kemarin gue sempat nanya alamat kantor Pak Devan ke manajer Hotel Villana. Mari Bu Alia, saya bantu. Pak, maaf boleh dibantu? Oh iya. Gimana kondisi kamu sehat? Jadi ke rumah sakit. Bu Alia, gimana kondisi Bu Alia? Alah, ini kenapa Pak Adrian sama Mr. Edward ikutan masuk? Permisi bapak-bapak, Bu Alia mau dibawa ke ambulan untuk dibawa ke rumah sakit. Jadi gimana kondisi Bu Alia, Dok? Bu Alia tensinya sangat rendah sekali, apalagi kondisinya sedang hamil. Jadi untuk penanganan lebih intensif, saya merujuk untuk dibawa ke rumah sakit saja. Saya sudah koordinasi dengan dokter kandungan di sana. Kalau begitu Bu Alia harus segera dibawa ke ambulan untuk segera diperiksa di rumah sakit. Kenapa sayang? Aduh kasihan. Pokoknya aku nggak mau ke rumah sakit. Paksa. Karena kalau enggak nanti Cakra sama semuanya jadi tahu soal kedalaman kita.
Bisa-bisa nanti makin panjang urusannya. Dan bisa-bisa nanti urusan tenar proyek sama Pak Edward sama Pak Adrian jadi gagal. Tapi masalahnya kalau kita rumah sakit juga nanti ketahuan bohongnya. Kalau aku diperiksa kandungannya kan nggak hamil. Udah deh, mendingan cari alasan cepetan. Aku nggak mau ke rumah sakit. Baik, sayang. Baik. Maaf ya, dokter. Tapi istri saya, dia barusan mengatakan bahwa dia tidak mau diantar ke rumah sakit menggunakan ambulans. Karena dia memiliki fobia dengan suara sirena ambulans. Jadi saran saya, betul kan sayang? Ya, jadi saran saya aja yang akan mengantarkan Ibu Alia menggunakan mobil saya sendiri. Karena kebetulan kami juga memiliki dokter pribadi yang sudah biasa menangani istri saya di rumah sakit langganan keluarga. Ini sekedar untuk menjaga kenyamanan dari istri saya, biar dia nggak makin stres dan juga biar dia lebih nyaman ditangani oleh dokter yang sudah biasa menangani dia. Bagaimana, dok? Pertimbangan Bapak memang ada benarnya. Yang terpenting, pasien merasa nyaman. Silahkan kalau seperti itu. Terima kasih, dokter. Aku bantu ya. Yakin. Aku bantuin pasang sepatu kamu ya, sayang. Permisi ya dokter, permisi Pak Adrian, Pak Edward, sekali lagi saya minta maaf ya. Silakan Pak Devan. Sus, biar saya aja. Silakan Pak. Permisi, Mbak. Selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu? Ya, selamat siang, Mbak. Saya mau bertemu dengan Pak Devan. Oh, maaf Pak, sebelumnya udah ada janji untuk ketemu Pak Devan? Belum. Tapi ada hal penting yang harus saya sampaikan. Ah, baik. Tapi Pak Devannya sedang keluar kantor, Pak. Kalau mau ada yang disampaikan bisa lewat saya atau sekretaris beliau. Wah, pesan ini harus saya sampaikan langsung, Pak. Jadi saya harus ketemu dengan Pak Devan. Apa boleh saya minta nomor teleponnya Pak Devan biar bisa saya langsung bicara dengan Pak Devan? Oh, maaf Pak, saya nggak bisa sembarangan kasih nomor HP-nya Pak Devan karena urusan privasi. Tapi ini masalahnya penting, Pak. Ini sangat mendesak dan tidak boleh ditunda-tunda, Mbak. Oh, saran saya sebaiknya Bapak tunggu dulu di sini. Soalnya Pak Devannya sedang pitching tender di PT Buana Angkasa. Nggak jauh kok Pak dari sini. Mungkin sebentar lagi juga balik. Mending gue datangin langsung aja PT Buana Angkasa. Biar bisa cepat ketemu Pak Devan. Nggak mungkin gue eksekusi di sini. Terlalu banyak saksi mata. Ada banyak security juga. Bisa-bisa malah gue ditangkap. Mending gue tungguin aja deh sampai dia keluar. Dan situasinya aman. Baru gue sikat lagi. Maaf Pak, nama Bapak siapa ya? Ah, ya no, Mbak. Nanti saya kembali lagi. Terima kasih. Loh, Pak. Devan, maaf ya. Gara-gara aku sakit urusan tender kamu jadi ditunda. Oh, gak perlu minta maaf. Kan kamu gak salah. Justru aku yang salah. Udah tahu kamu lagi gak fit, masih aja aku ajak kamu ke sini. Tadi tuh aku udah berusaha banget buat nahan mual-mualnya. Tapi aku nggak tahan. Aku ngeliat seafood-seafoodnya tuh enak. Terus sekarang gimana? Sekarang sih udah mendingan jauh. Mualnya udah enggak, terus pusingnya juga udah enggak terlalu. Ya ampun Devan, kenapa jadi deket-deket kayak gini sih? Jantung aku tuh jadi deg-degan lagi. Suhu badan kamu normal kok. Kamu kok tegang gitu? Kamu tuh yang bikin aku tegang. Kalau deket-deket aku, waduh Devan.
Ya udah makanya, yuk pulang. Ngapain di sini terus? Yang ada aku malah makin tegang. Ayo ke mobil. Oke. Devan teh kebiasaan, selalu bikin aku jantungnya berdebar-debar. Tapi dia nyaman nyantai weh, gak pernah sadar. Jadi weh aku yang kebingungan sendiri. Gak diangkat-angkat lagi sama Tania. Kemana sih dia? Niko lagi. Siang Bu, saya ingin mengantarkan makanan dan minuman yang Ibu pesan di resto hotel. Ya, silakan aja Mbak, taruh di meja ya. Bisa Bu. Oke. Silakan Pak, Bu, ini kamarnya. Ngapain lo senyum-senyum ke laki gue? Dasar cewek gatel. Udah mah. Pak, ini kartunya. Kasih ya. Kasih kan. Ayo, Mar. Silakan dinikmati ya Bu, makanan. Makasih Mbak. Baik banget sih tuh orang. Orang cuma senyum biasa doang juga ke suaminya. Malah nyolot. Saya juga nggak minat Mbak sama suaminya. Pasti Miko lagi. Kenapa sih? Dia maksa banget untuk nelpon aku terus. Reject aja lah, daripada aku nggak mood makan. Lagi pula juga pasti dia nelpon aku cuma buat bentak-bentak doang. Ya ampun, banyak banget dia nge-miss call aku. Udahlah, lapar. Berani-berani dia nge-reject telepon dari gue. Ajar Tania. Gue harus telepon lagi. Pak Adrian, maaf. Bagaimana keadaannya Alia, Pak? Bu Alia? Iya, maaf Pak, saya Ibu Alia. Bagaimana keadaannya? Udah dibawa ke rumah sakit, Pak? Bu Alia sudah dibawa Pak Devan ke rumah sakit. Pak Cakra sepertinya sudah lama ya mengenal Pak Devan dan Bu Alia. Iya Pak Adrian, Ibu Alia itu sahabat saya. Karena itu saya sedikit kesal sama Pak Devan. Karena dia nggak bisa menjaga istrinya dengan baik. Mr. Edward, I'm sincerely sorry about what happened before. As you can tell, Alia is a good friend of mine. And concerning what happened before, that was out of my control, sir. But I do assure you, Mr. Edward and Pak Adrian, when it comes to work, I will remain professional. Karena Pak Devan dan Bu Alia sedang ke rumah sakit, jadi pembicaraan soal tender ini kita lanjutkan lain waktu saja ya Pak. Baik, Pak. Miko tuh kenapa sih, dia tuh nggak ngerti apa ya? Orang udah sengaja matiin, artinya dia nggak mau nelpon, nggak mau ngobrol.
aku angkat aja ya, biar dia nggak miss call terus. Halo? Halo Tania, kamu ada di mana? Kenapa telepon dari aku nggak diangkat-angkat? Kamu reject. Kenapa? Niko, kalau tujuan kamu nelfon aku cuma untuk bentak-bentak dan marah-marah, mending kamu gak usah telepon deh. Nyesel tau gak aku angkat telepon kamu? Oke Niko tenang ya, jangan kepancing emosi. Nanti malah bikin semuanya tambah buruk keadaannya. Kalau Tania makin marah, bisa-bisa dia makin gak mau pulang. Aduh, terus gimana cara lu bisa punya anak dari Tania? Kalau Tania terus-terusan ngambek kayak gini. Oke, sabar. Oke sayang, aku minta maaf ya. Aku marah karena aku khawatir banget sama kamu. Ya, kamu aku teleponin gak diangkat. Aku chat gak dibales. Dan kamu gak pulang dari semalam. Aku tuh khawatir banget sama kamu sayang. Kamu di mana? Ya aku males dong Miko, karena kamu tuh bawaannya cuma marah-marah doang tau gak? Iya sayang, sekali lagi aku minta maaf ya. Aku marah karena beralasan. Karena aku khawatir banget sama kamu. Aku peduli sama kamu. Aku gak tahu kamu di mana sekarang. Kamu di mana? Pulang ya. Aku lagi nenangin diri aku, oke? Dan aku gak mau diganggu sampai pikiran aku tenang. Ngerti? Iya Tania sayang. Tapi tolong, kalau kita ada masalah, lebih baik kita selesaikan secara baik-baik dengan kepala dingin. Gak seperti ini sayang. Oke? Iya, tapi gak sekarang ya Miko. Tania, lebih cepat lebih baik. Jangan bikin masalah jadi numpuk berlarut-larut. Gak baik sayang. Ayolah, kamu di mana sekarang? Aku jemput ya. Gak usah Miko. Kamu tuh ngerti gak sih? Aku tuh lagi pengen sendiri, lagi pengen gak diganggu. Jadi stop. Kamu tuh jangan kayak anak kecil ya. Pakai kabur-kaburan segala. Kita sudah sama-sama dewasa sayang. Ya bagus dong. Daripada aku kesel liat kamu. Ayo sayang. Please kasih tahu kamu di mana sekarang. Aku jemput ya. Apa sekalian aja ya aku kerjain si Miko? Ngapain lu senyum-senyum ke laki gue? Dasar cewek gatel. Oke. Yaudah, kalau misalnya emang kamu maksa untuk jemput aku lagi nginep di Hotel Amerta di kamar 508. Oke, aku jemput kamu ke sana sekarang. Tunggu aku sayang ya. I love you. Aku gak sabar. Lihat reaksi Miko, salah masuk kamar, terus dia ngira ada laki-laki di dalam. Pasti dia kesel. Oke, kamu udah bisa jalan sendiri atau perlu dibantu? Bantuin berdiri aja. Pelan-pelan. Pak Devan! Pak! Pak Devan! Mana sih lu? Lu ini gimana? Yang bener kalau jalan lu. Pak Devan! Pelan gue! Selamat siang. Siang, Pak. Istri saya menginap di hotel ini di kamar 508 atas nama Tania. Tolong dihubungi, suaminya ada di sini dengan Miko. Sebentar ya, Pak. Saya cek dulu. Maaf, Pak. Tadi istrinya atas nama Bu Tania ya? Betul. Maaf, Pak. Tapi kamar 508 itu bukan atas nama Bu Tania, tapi atas nama James. Gimana maksudnya? Jadi istri saya menginap di hotel ini dengan laki-laki lain? Iya.
Oh, jadi Tania sengaja. Dia selingkuh buat balas dendam sama gua. Oke, gua harus ke kamarnya sekarang. Mbak, saya langsung ke kamar. Pak, bukan gitu maksud saya. Pak! Pak, tunggu Pak! Pak Haris! Aduh. Ya Mbak, bisa dibantu Mbak? Pak Haris, tadi ada laki-laki pakai baju warna hijau, tinggi, putih. Dia sekarang sedang ke kamar 508. Saya cuma takut terjadi keributan, Pak. Soalnya saya misinformasi. Baik Mbak, saya ke sana. Cepet Pak, susul Pak. Aduh. Ini dia kamar 508. Tania! Keluar kamu, Tania! Tania, buka pintunya! Tania, ini aku! Tania! Siapa kamu? Di mana istri gue, Tania? Di mana? Tania? Di sini nggak ada yang namanya Tania. Jangan bohong lo. Gue mau jemput istri gue. Minggir! Minggir! Sebaiknya kamu pergi dari sini sebelum saya emosi. Gue nggak akan pergi sebelum gue jemput istri gue. Tania! Tania! Lu jangan masuk kamar orang tanpa izin. Emang enak aku kerjain kamu, Miko? Hadapin tuh laki-laki sana. Minggir! 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 Kurang ajar! Gimana? Hah? Enak? Biar kapok kamu. Sekarang cepat kamu pergi dari sini atau saya pindahkan kaki sama tangan kamu nanti. Di mana Tania? Di mana Tania? Ada apa ini? Ada apa sih ribut-ribut? Kamu siapa? Miko! Saya minta maaf ya, suami saya salah masuk kamar. Bener-bener gak sengaja. Saya minta maaf banget ya. Oh, ternyata kamu udah punya suami. Cewek gatel. Dasar tukang bikin onar. Ayo kita masuk. Yuk. Kamu ya? Kalian semua sudah paham kan dengan tugas kalian masing-masing? Saya berharap pesta ini berjalan lancar tanpa ada kesalahan. Baik. Silakan di cross check ulang. Oke, dicek lagi. Reno, kamu sudah konfirmasi para tamu yang akan hadir? Sudah semua, Pak. Bagus. Bi, Pak, Iya, Pak. tolong segera siapkan teh dan juga makanan-makanan kecil untuk menyambut undangan yang akan datang. Siap, Pak. Permisi, Pak. Ya. Mari, Pak. Aduh, aku harus cepat bergerak. Jangan sampai semua harta papa jatuh ke tangan Devan sama Alia. Si Alia baru hamil aja udah bikin papa segini hebohnya. Gimana ntar kalau anaknya Alia lahir? Apa aku bikin aja jangan sampai lahir tuh anak. Aku harus bisa bikin Alia keguguran. Mama? Miko sama Tania mana? Kok nggak kelihatan? Aduh, gak mungkin aku bilang Miko lagi sibuk nyari Tania yang gak pulang semalaman. Itu Pak, Miko sama Tania lagi beli hadiah sebentar untuk Devan sama Alia. Oh, ya udah. Miko, Papa nanyain kamu sama Tania. Mama alasan aja bilang kalian beli hadiah untuk Devan sama Alia. Kamu udah ketemu Tania belum?
Kayaknya dari tadi motor itu ngikutin terus. Di belokan sana kayaknya ada kafe. Kita mampir ya. Kalau motor itu ikut aku belok juga, berarti fix motor itu ngikutin aku dan Devan. Tuh kan benar, motor itu ngikutin aku. Devan, itu kayaknya motor belakang ikutin kita terus deh. Kamu tahu dari mana dia ngikutin? Aku perhatiin terus dari tadi. Ini jalannya searah aja kali. Siapa tahu rumah dia dekat sini. Kayaknya enggak deh, Devan. Kita belok juga dia ngikutin, perasaan aku jadi nggak enak. Mau apa ya dia, Devan? Devan, dia nyamperin kita. Ada apa ya? Dia mau ngapain? Nggak tahu Alia. Kamu tenang aja. Biar aku aja yang ngomong. Ada apa ya, Pak? Pak Devan masih kenal saya? Siapa orang ini? Kayaknya nggak asik. Ada seseorang yang sengaja menghapus rekaman itu di saat seseorang mindahin tanda itu. Bukan saya, Pak. Saya nggak tahu apa-apa. Tapi kenapa justru bagian krusial yang hilang? Ya, kalau gitu, coba kasih lihat CCTV dari arah lain. Yang mengarah ke lift hanya satu arah kamera ini saja, Pak. Nggak ada yang lain. Bapak bukannya operator CCTV di Hotel Villana ya? Benar, Pak. Terus, Bapak sengaja ngejar saya? Iya, Pak. Saya sengaja karena saya mau bicara dengan Pak Devan. Saya tadi sempat ke kantornya Pak Devan, tapi kata resepsionis Pak Devan di PT Buana Angkasa. Jadi saya nekat untuk nyusul Bapak. Bapak segitu niatnya ngejar saya. Memangnya mau bicarain apa, Pak? Ada sesuatu yang ingin saya serahkan ke Pak Devan. Ini sangat penting. Sesuatu apa ya, Pak? Saya punya bukti yang menunjukkan kalau ada pihak yang ingin mencelakakan istrinya Pak Devan Bu Alia waktu di Hotel Villana. Buktinya ada di flash systemnya, Pak.